Benarkah sombong itu bagian dari akidah kaum Ba'alawi? Oleh karena itu, mereka di bumi Nusantara ini tongkak semua dan sombong semua, sehingga menganggap para ulama, para kiai ada di bawah, telah ada di bawah. Simak video ini sampai tuntas agar kalian semua tahu hakikat akidah kaum Ba'alawi yang sombong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sombong dan kaum Ba'alawi. Dan kaum Ba'alawi yang sombong. Sekarang karena umat pada muak atas kesombongan mereka, Ketua Robito harus mengeluarkan jurus takiyahnya yang menurut mereka ini bagian dari akidah mereka, bahkan wajib bertakiyah. Berpura-pura. Kalau dalam Islam tidak boleh, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Takiyah menjadi boleh atau fardu, bahkan itu menurut orang Syiah. Ba'alawi bagian dari Syiah. Yang menyanjung-nyanjung Ahlul Bait, kemudian dirinya mengaku Ahlul Bait, disanjung dulu, setelah umat menyanjungnya, mencintainya, dirinya mengaku Ahlul Bait. Begitu teman-teman. Baik, yuk kita dengarkan secara seksama pidatonya si Ketua Robito, Pak Taufik Segap, yang so imut, katanya nggak boleh sombong. Nggak boleh takabur. Itu akan dibenci oleh arifin, perbuatan seperti itu. Simak videonya. Hati-hati kamu dengan sifat memuliakan diri yang keterlaluan. Memandang diri hebat dan memandang dirinya adalah orang yang terhormat. Ini adalah minal kibir, bagian daripada kesombongan. Hati-hati diri kamu, wanti-wanti, warning diri kamu dan anak-anak kamu daripada akhlak yang jelek ini. Jelek di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Contoh, senang berharap semua orang bangun untuk dia kalau masuk rumah, kalau masuk ruangan. Oh, Syekh Kabir, masuk bangun semuanya. Kalau nggak bangun, nggak ada akhlak. Kemudian kalau sudah keluar, ngantarkan semuanya. Hati-hati. Senang kalau dicium tangannya, apalagi dicium lututnya. Ini adalah tidak terpuji. Ini akhlak orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang sombong, orang-orang arifin billah nggak senang ini. Kenapa? Simahum tawadhu'. Karena sifatnya mereka adalah tawadhu'. Begitulah tadi videonya teman-teman. Dia mewanti-wanti umat agar hati-hati di dalam memuliakan diri yang berlebihan. Pak Taufik, segap. Yang memuliakan diri secara berlebihan itu kebanyakan ialah kelannya jenengan, kelompok jenengan, geng jenengan. Kalau masuk harus berdiri, keluar harus berdiri dan didampingi, coba di acara-acara hallnya Pak Alawi. Jalan diiringi, dipayungi. Itu siapa? Kalau di kiai-kiai kita nggak ada seperti itu. Full action agar agar terlihat mulia gitu. Nggak ada kalau di kiai-kiai itu. Mungkin ya
kibin-kibinnya yang terkadang terkontaminasi oleh feodalnya kaum Ba'alawi. Nggak ada kalau di kiai-kiai. Kiai-kiai kita ini sederhana semua. Jadi memuliakan diri yang berlebihan itu, katanya Pak Taufik, itu bagian dari kibir. Sedangkan kibir itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Itu Gusti Allah dalam Al-Quran. Itu Gusti Allah tidak senang. Dalam dipayungi, diarak, pokoknya kalau masuk katanya harus berdiri. Kalau tidak berdiri, oh ini tidak beradab. Itu semua kaum Ba'alawi yang seperti itu. Karena jenengan sebagai Kota Rubito, ya wanti-wantilah, warning mereka anak buahnya, klannya itu, pengikutnya itu. Kan jenengan ketua Pak Taufik. Baik, dicium tangannya katanya, terus dicium lututnya. Siapa yang mencium tangan dan lutut? Jalan bebek, bahkan mencium kaki. Iya. Sampai seperti surah sujud. Siapa? Bahar bin Semit. Kalau kiai-kiai nggak ada. Ada sih kiai berapa, tapi itu kibin akut pasti. Kalau kiai NU nggak ada itu cium-cium kaki, itu nggak ada. Lalu kenapa Pak Taufik klan Ba'alawi itu jangan suruh memuji dirinya atau kakek moyangnya, klannya itu berlebihan, itu sombong namanya. Dan sudah berdampak terhadap kibin akut. Feudal semua kibin akut itu, dan kakinya dicium. Bukankah Islam mengajarkan kita seperti itu? Baginda Nabi ketika ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat ini turun. Apa artinya wa anzir ashiratakal aqrabin? Peringatkan, wanti-wanti seperti bahasanya Pak Taufik. Warning. Kasih peringatan. Siapa? Ashiratakal aqrabin. Keluarga dekat Pak Taufik dulu, jangan ke umat. Ba'alawinya yang sombong-sombong, yang bilang kaki Habib ahli maksiat itu lebih utama daripada kepala kiai 70, kepala kiai yang alim, itu di warning, suruh minta maaf. Terus belajar kepada satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim, itu juga di warning, diperingatkan. Itu klan jenengan Pak Taufik. Gimana? Jadi orang lain dinasehati, kelompoknya jenengan, klannya jenengan bebas begitu sombong, mutakabir bebas. Jangan-jangan, jangan-jangan ini bagian dari akidah jenengan. Nih, seperti yang disampaikan oleh si Fakih Muqaddam dalam kitab Thariqah jenengan. Fakih Muqaddam kan berkata, ini saya tampilkannya, ini ada di buku hurufat saya. Nah, apa perkataan Fakih Muqaddam? Ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Jadi Fakih Muqaddam atas semua umat ini, baik yang ulama, yang aulia, itu bagaikan kedudukan Nabi Muhammad dalam kaumnya. Tuh, lihat sendiri. Sombong nggak Ami Taufik? Ayo teman-teman, ini sombong nggak? Jadi Fakih Muqaddam itu merasa kedudukannya itu di dalam semua umat Islam kaum muslimin ini bagaikan kedudukan baginda Nabi di dalam kaumnya. Ini sombong nggak? Siapa sih si Fakih Muqaddam itu? Seperti apa sih amalnya si Fakih Muqaddam itu? Dan seperti apa kontribusinya si Fakih Muqaddam itu untuk umat? Kok merasa dirinya kedudukannya itu tinggi sekali, bagaikan baginda Nabi di dalam kaumnya. Warawawairu Seqaf, dan menceritakan selainnya Segaf ini yang menceritakan As-Segaf yang tadi ini. Sekarang selain As-Segaf menceritakan apa? Ana fikum ka Isa fi qaumi, katanya si Fakih Muqaddam. Kedudukan saya di dalam kalian semua bagaikan kedudukan Nabi Isa dalam kaumnya.
Pak Taufik, ini sombong apa enggak? Atau sombong itu halal bagi kalian semua karena berpedoman dan berpegang teguh dengan klaim si Fakih Muqaddam yang bahkan mengaku Allah dan mengaku serah terima jabatan dengan Allah, dan langit dan bumi ini bagaikan biji sawi di tangan Fakih Muqaddam, dibolak-balikkan semau hatinya Fakih Muqaddam. Itu kan sombong, Pak Taufik. Nah, katanya si Pak Taufik, Arifin tidak suka dengan itu karena perbuatan sombong itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, baginda Nabi. Iya, memang benar itu. Tapi bagaimana dengan si Fakih Muqaddam itu sombong? Pak Fakih Muqaddam, kenapa lu sombong? Padahal Allah tidak suka dengan itu. Al-kibriya uridai wal azamatu izari. Faman naza'ani wahidun minhuma alqaitu nari, yang artinya kibria, keagungan, kesombongan itu adalah pakaian Allah. Di sini diibaratkan dengan pakaian, izar, rida ini pakaian. Karena ini satu-satunya milik Allah yang tidak boleh, seperti pakaian ini, tidak boleh dipakai untuk berdua, tidak boleh. Ini pakaiannya Allah. Jadi barang siapa yang mencabut satu dari dua pakaianku tersebut, akan aku lemparkan ke api neraka. Al-hadis awqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi syarif dan sahih ini. Terus bagaimana dengan Fakih Muqaddam yang mengaku ana fikum ka Muhammad fikum, ana fikum ka Isa fikum. Terus katanya Pak Taufik dan kaum Ba'alawi semuanya dan para kibinnya si Fakih Muqaddam wali. Pak Taufik tadi bilang simatuhum at-tawadu, orang wali itu tandanya tawadu, bukan sombong, bukan anak-anak, nahnu. Ini yang nahnu kami tampilkan dari kesombongan mereka biar lebih jelas, katanya orang Madura, biar lebih telas. Ini yang kedua. Siapa ini yang berkata yaqulu qaddasa sirruhu? Siapa? Muhammad bin Thohir. Nih, saya tampilkan. Apa perkataannya dia? Nahnul matlubuna wal mahbubuna wal ma'rufuna fil ardi was sama. Wah, luar biasa. Kami ini kaum Ba'alawi katanya. Al-matlubun, yang paling dicari oleh orang. Yang paling dicintai oleh orang. Yang paling dikenal oleh orang, yang paling dibutuhkan, paling dicintai, paling dikenal oleh orang. Di mana? Fil ardi was sama. La haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana dengan imam-imam yang lain? Terus bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Terus bagaimana dengan kalan-kalan yang lain? Terus kemudian kemana dzurriyyah Nabi yang lain, yang asli itu? Yang tidak palsu, yang tidak syubhat, yang tidak rancu. Kemana mereka semua? Kok hanya Ba'alawi yang paling dicari, yang paling dibutuhkan? Kok hanya Ba'alawi yang paling dicintai? Kok hanya Ba'alawi yang paling dikenal? Kalau di Mekah nggak ada orang cari Ba'alawi. Di Mekah Madinah nggak ada orang yang mencintai Ba'alawi seperti di Indonesia, nggak ada. Di Mekah nggak ada yang dikenal Ba'alawi, nggak ada. Tadi yang dikenal di sana para sayyid, para ulama sana. Nah, ini kan bohong berarti. Sombong atas dasar bohong. Astagfirullahaladzim. Begitu teman-teman kan. Lucu kan. Nah, dari sini memang dari pengakuan si Fakih Muqaddam tadi, kedudukannya bagaikan ibaratkan baginda Nabi atas kaumnya terhadap kaum muslimin di seluruh muka bumi ini, dan klaim si Muhammad bin Thohir itu yang mengaku paling dicari, paling dibutuhkan, paling dicintai, paling dikenal. Ini bukan cuma di bumi saja. Langit dan bumi. Terus si ulama Yaman dari Habib yang datang kemarin itu, memang Imam Syafi'i katanya lebih dikenal daripada Zain al-Habsyi. Tapi Zain al-Habsyi itu tidak dikenal di bumi,
tapi dikenal di langit. Fakih Muqaddam lebih afdal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih dikenal di bumi, tapi si Fakih Muqaddam lebih dikenal di langit. Terus bagaimana dengan ini? Nahnul matlubuna wal mahbubuna wal ma'rufuna fil ardi was sama. Bohong kan? Jadi ini teman-teman ya, sombong, bohong, takiyah soalnya. Ini adalah cara mereka di dalam mendoktrin umat, begitu, agar mencintai mereka seolah-olah langit dan bumi ini adalah mencintai mereka, begitu. Pak Taufik ya, kami peringatkan, kalau jenengan tidak bertakiyah, memang betul-betul keluar dari hatinya untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak sombong. Peringatkan Bahar bin Semit, peringatkan Pak Rizik Syihab, peringatkan si Rehan dan kaum-kaum Pak Nawi yang lain agar jangan sombong dan jangan berbohong. Keduanya ini perbuatan yang tidak disukai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua berbohong di dalam memelintir hadis, membengkokkan sejarah, termasuk memalsukan nasab Wali Songo. Maktab Robitoh kalian sudah menolak bahwa tidak ada keturunan Abdul Malik Azmat Khan. Surat resmi 11 Juni 2020. Tapi sekarang banyak yang berteriak-teriak kalau Wali Songo bagian dari keluarga Ba'alawi dari Abdul Malik Azmat Khan. Terus bagaimana dengan surat Anda yang resmi, yang ditandatangani? Siapapun yang mengaku anak cucu Abdul Malik Azmat Khan itu palsu, bahkan bisa dipastikan PALSU, palsu. Itu surat resmi loh. Terus geng-geng Anda, gerombolan Anda mengaklaim Wali Songo sebagai keturunan Abdul Malik Azmat Khan. Dalam suratnya sudah ditolak dan dibantah karena tidak terdata selama 600 tahun, 6 abad. Oleh karena itu, jenengan peringatkan, kan jenengan sebagai ketua Pak Taufik, peringatkan, jangan bohong, jangan sombong, jangan congkak. Kan tinggal gitu, masa ketua takut sama anak buahnya? Atau mungkin syaratnya menjadi ketua Robito harus bohong, harus sombong, kan gitu? Kan jenengan sombong juga kemarin, bilang kerucuk ini kemana, kerucuk kan jenengan harus sombong kan. Astagfirullahaladzim. Jadi karena si Fakih Muqaddam itu didewakan ya, diuaukan dalam klan Ba'alawi ya karena sombong. Habib Bakar bin Salim juga didewakan ya karena sombong, bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin ya, kalau dalam klan Ba'alawi itu, akidah kaum Ba'alawi itu, siapapun yang ingin ditokohkan dan disanjung harus sombong, harus congkak. Astagfirullahaladzim. Nah begini teman-teman, sudah jelas nih, mereka itu kalau berpidato di depan kaum muslimin sok imut, jangan sombong, jangan memuji dirinya berlebihan, dicium tangannya, lututnya, kalau masuk ke ruangan berdiri, keluar ruangan berdiri, bahkan diarak di jalan. Tapi dianya sendiri kan sombong. Berarti ini takiyah. Pahami jelas nggih? Kalau mereka bersok imut itu mereka sedang takiyah. Kalau mereka bicara di depan umum mereka pasti takiyah. Karena di dalam akidah mereka ada akidah eksternal, ada akidah internal, lahir batin. Akidah lahirnya sama dengan akidah kaum muslimin, tapi akidah batinnya mereka khusus. Bebas melakukan apa saja, nyemek-nyemek payudara di jalan, berbohong, bersombong diri, jadi mereka halal. Itu akidah mereka yang batinnya eksternal mereka. Begitu jelas jelas semuanya Baik, semoga ini sampai di telinga si Taufik Assegaf. Kalau mau memberi peringatan,
terlebih dahulu peringatkanlah klan-klan Pak Taufik. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, kasih peringatan, kasih warning, kasih wanti-wanti keluarga dekatmu. Baginda Nabi langsung naik mimbar dan baginda Nabi langsung berteriak, ya ma'syaru Quraisy, ya ma'syaru Bani Hashim, ya Sofia, bibi baginda Nabi, wahai Fatimah. Itu keluarga dekat beliau yang disebut. Aku tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Oleh karena itu, berjuanglah kalian, korbankan diri kalian untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh baginda Nabi tawadhu. Bukan seperti si Fakih Muqaddam, ana fikum ka Muhammad, fi qaumi ana fikum ka Isa fi qaumi, atau Muhammad bin Thaqir berkata, nahnul matlubuna wal mahbubuna wal ma'rufuna fil ardi was sama. Baginda Nabi nggak pernah bicara seperti itu. Dan baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah nahnul matlubuna wal mahbubuna wal ma'rufuna, tidak ada. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan nggak pernah bicara seperti itu kecuali kaum Mbak Nabi. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.